Nanti kalau 3 hari tidak datang, kita sama-sama menjemput Cornelita dan Suci, Bu. Oke, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, satu orang membawakan kita dalam doa. Silakan Deveta. Di situ saja. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, kami mau belajar dari Bapa. Berkatilah kami dari awal hingga kami yang akhir. Aktivitas sebenarnya kami serahkan dalam tangan Yesus mengantar kami. Amin. Terima kasih Deveta. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, tolong kursinya dirapikan dulu. Perlawakan seperti di kakeknya. Hari ini kita masuk ke dalam materi mengembangkan karunia Allah. Ayo kita sama-sama membacanya. Mengembangkan karunia Allah. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pengertian karunia Allah menurut Alkitab. Ibu minta tolong Maria untuk membacakan slide yang di depan. Pengertian karunia Allah menurut Alkitab. Karunia Allah adalah anugerah dari Allah yang diberikan kepada umatnya sebagai amanah. Karunia adalah anugerah spiritual yang diberikan kepada semua orang percaya untuk menjalankan pelayanan mereka di gereja. Oke, baik. Ini adalah pengertian karunia Allah menurut Alkitab. Sebelum ke sini, Ibu mau bertanya, menurut pendapat masing-masing teman-teman, apa itu karunia? Ada yang berani memberikan tanggapannya? Anugerah, Bu. Anugerah. Yang lain? Kebaikan, Bu. Kebaikan. Yang lain? Apa itu karunia? Menurut pendapatmu sendiri? Anak, Bu. Anak. Anak. Iya. Bagus. Ada lagi? Benar yang dikatakan Perlawanan dan Irfan. Karunia itu adalah anugerah, kebaikan, bisa juga berupa anak. Tapi anak itu karunia Allah setelah sepasang suami istri berumah tangga. Tidak mungkin Perlawanan langsung punya anak kalau tidak ada ikatan perkawinan. Tapi nanti menikahnya. Iya, nanti Perlawanan menikah setelah selesai sekolah ya, setelah bekerja dan membantu orang tua. Jadi ini adalah karunia Allah, adalah anugerah dari Allah yang diberikan kepada umatnya sebagai amanah. Karunia adalah anugerah spiritual yang diberikan kepada semua orang percaya untuk menjalankan pelayanan mereka di gereja. Ibu mau tanya lagi, apa karunia Allah yang diberikan dalam dirimu masing-masing? Kemampuan, Bu. Kemampuan, kepintaran, Pengetahuan, Bu. pengetahuan. Oke, kita masuk kepada kemampuan. Tapi sebelumnya, Deveta, kita tolong bacakan slide ini yang di depan. Efesus 2 ayat 8. Sebab seorang kasih karunia. Karena? Kenapa, Bu? Sebab karena, Apa jawab yang menaik? silakan Angelika. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Jadi karunia itu diberikan oleh Allah. Tidak datang dari langit, jatuh dari langit. Nah, ini dia contoh-contoh kelemahan dalam mengembangkan karunia Allah. Tadi karunia Allah itu kan datang pengetahuan, kepintaran, apa lagi? Bakat dan yang lain, minat dan yang lain-lainnya. Tapi
menyadari kemampuan dan talenta yang ada dalam dirinya. Contoh, kalau misalnya Devieta itu bakatnya menari, tetapi Devieta itu tidak mau dan merasa bakat penari itu tidak ada dalam dirinya. Jadi dia tidak mau mengembangkan bakatnya itu di dalam dirinya. Maka begitu-begitu saja kemampuannya. Lalu yang kedua, sulit menerima keterbatasan dalam dirinya. Kalau ini ada contohnya Irfan. Dia sudah tahu dia tidak bisa bermain gitar, namun dia memaksa, padahal ahlinya bermain voli, tapi dia memaksa bermain gitar. Itu dia sulit menerima keterbatasan dalam dirinya. Dan yang ketiga, dia merasa minder dan rendah diri, akan merasa menjadi orang yang tidak berguna karena merasa teman yang lainnya lebih unggul darinya. Yaitu kan jenius. Tolong baca slide ketiga, jenius. Iya. Jadi ketika ada kawannya yang lebih pintar, contohnya di kelas ini, lebih pintar itu Devieta, Gerald, jenius merasa minder. Dia merasa dirinya tidak berguna, pintar. Sampai di sini saja katanya seperti itu. Tidak boleh begitu ya jenius. Harus berani, harus menampakkan bakat dan kemampuan yang Tuhan berikan. Tidak boleh frustasi. Nah, masuk keunggulan dalam mengembangkan karunia Allah. Silakan Sita bacakan, Dek. Keunggulan dalam mengembangkan karunia Allah. 1. Merealisasikan bakat dan kemampuan serta terus dikembangkan agar potensi itu tidak menuntut kita kepada kebahagiaan. 2. Bakat dan kemampuan itu tidak hanya digunakan untuk diri sendiri, melainkan juga harus berguna bagi sesama. 3. Bakat dan kemampuan mestinya dijadikan sebagai panggilan dalam tuntutan Kristiani. Oke. Jadi Ibu mau bertanya, siapa yang bisa memberikan tanggapannya tentang ini? Tentang keunggulan dalam mengembangkan karunia Allah. Saya, Bu. Silakan yang cerita. Berarti, Bu, ketika saya mempunyai bakat, misalnya nari, itulah yang harus saya kembangkan, Bu. Betul sekali. Ada lagi Angel? Enggak, Bu. Kalau kamu punya bakat, harus kamu kembangkan. Dan yang terakhir, harus kamu jadikan sebagai panggilan. Jadi bakat itu harus dijadikan sebagai panggilan. Nah, kita masuk ke talenta. Apa talentamu, jenius? Olahraga. Devieta? Menari. Gerald? Nyanyi. Perlawanan? Main piano. Angel? Nari, Bu. Sinta? Nari. Inca? Memasak. Irfan? Berenang. Maria? Memasak. Setiap kita semua yang ada di sini mempunyai talenta yang berbeda-beda. Apa yang ada di dalam hidup itu yang kamu pakai? Iya. Minggu lalu juga kita belajar dari Bapak Perlawanan. Ada juga yang mengatakan bahwa
menjadi lebih bagus dan berguna bagi dirinya dan sesama. Siapa ya contohnya? Contohnya itu siapa pemain bulu tangkis yang terkenal? Anthony Ginting. Nah, bakatnya bukan hanya untuk dirinya, namun berguna bagi bangsa. Dia namanya apa? Islam dia? Katolik. Iya, dia beragama Katolik. Bakatnya itu berguna bagi bangsa dan gereja. Nah, siapa yang mau menjadi seperti dia? Aku, Bu. Semua harus bisa berguna bagi gereja dan bangsa. Lalu yang kedua, setiap manusia juga memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang pandai bernyanyi, namun dia tidak pandai di bagian olahraga. Begitupun sebaliknya. Ada yang pandai berolahraga, namun dia tidak pandai bernyanyi. Nah, tadi itu udah dijelaskan kan? Tidak mungkin jenis disuruh memasak kalau dia bagiannya di bidang olahraga. Nah, ini dia. Ada yang bawa kitab suci? Ada, Bu. Ayo, Angel. Sekali lagi, kalau kita belajar agama, kita membawa kitab suci. Biar kawan colokan dia, Bu. Apa ini? Mau Irfan, Bu? Mau mencolokkan dia, Bu? Mau mencolok apa kamu, Irfan? Bukan Irfan ini, Bu. Mau Irfan, oke. Sudah. Dibuka Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Ulang saja kata Irfan. Ya, Bu. Oke. Silakan Angelika dibacakan dengan kuat Irfan, Bu. Dengan kuat dan lantang. Perumpamaan tentang talenta. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Sebab kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergi ke luar negeri. Ia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh lebih 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, berlama-lama 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik, sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil maupun perkara yang besar. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab yang lebih besar. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta itu di dalam tanah ini. Terimalah punyaan Tuhan. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam
yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Oke. Berbahagialah hai hamba yang baik dan setia bersama dengan Tuhanmu, karena engkau berhasil memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Dan kamu hamba yang pemalas akan dicampakkan dalam kegelapan yang paling gelap, yang di sana terdapat ratap dan kertak gigi. Barang siapa yang tidak mau mengembangkan bakat dan talenta yang diberikan Tuhan secara gratis, dia akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, yang di sana terdapat ratap dan kertak gigi. Jadi kita belajar dari Matius bab 25 ayat 14-30 ini. Kita bertugas untuk mengembangkan bakat dan talenta dari Allah dan mensyukuri talenta yang ada dalam diri kita tanpa membanding-bandingkannya dengan orang lain. Nah, Ibu sengaja tidak memberikan tugas karena Ibu tahu tugas kalian pasti banyak dari guru-guru yang lainnya. Iya, Bu. Baik. Mari Ibu. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Irfan bacakan deh. Kesimpulan, pada dasarnya setiap manusia dianugerahi oleh Tuhan dengan berbagai kemampuan, walaupun dengan kadar yang berbeda antara satu dengan yang lain. Kenyataan yang seperti ini seharusnya menyadarkan setiap orang bahwa di satu pihak setiap orang mempunyai kemampuan, tetapi di sisi lain ia juga mempunyai keterbatasan. Inka. Yang pertama, bila seseorang bertumbuh dan berkembang dalam menjadi diri sendiri seperti yang Tuhan rancangkan, maka manusia akan berbahagia oleh dirinya sendiri. Kedua, tetapi saat ini masih banyak yang tidak peduli atau kebanyakan orang masih memendam bakat dan kemampuan yang Tuhan beri kepadanya. Yang ketiga, satu hal yang perlu kita ketahui yaitu setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Yang kedua, setiap orang diciptakan Tuhan itu berbeda dan tidak ada yang sama, sehingga setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda juga kan. Yang ketiga, itulah sebabnya kita diajak untuk mampu bergerak maju dalam mengembangkan bakat dan kemampuan yang ada dalam diri kita masing-masing. Oke. Baiklah anak-anak. Kesimpulannya adalah kita harus mampu mengembangkan bakat dan karunia yang Allah berikan. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Kalian masih masuk? Masuk. Oke. Kalau kalian masuk, kalian tunggu guru kalian yang akan datang. Selamat pagi semuanya. Oke, kalian tunggu guru kalian ya, nak? Iya. Jangan ada yang keluar, yang ketua? Iya, Bu. Ya, dijaga. Ibu keluar dulu. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Iya.